kamu. Apa? Guru era Awaslia Mas Mansur. Masuk ke Cirebon ini apa? Masuk ke Dewan. Para ustaz. Agak lain sedikit ini Pak. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun kulil muslimin wal muslimat. Bapak Ibu hadirin peserta orientasi kealwasliahan tahun 2021 se-Kabupaten Asahan, bagi kepala sekolah, kepala madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Pembukaan orientasi yang kita masukkan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, telah saya sampaikan oleh protokol. Kemudian acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
bangsa dan tanah airku. Marilah kita merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ketua Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan Ustaz Sahrul beserta sekretaris dan seluruh pengurus yang berhadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendidik dan tenaga pendidikan, para guru yang mengajar di lingkungan pendidikan Al-Jamiatul Wasliyah di zona 1 Kabupaten Asahan. Pagi hari ini saya ditemani oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Darwin Marpaung SAG MAP, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, yang juga kebetulan beliau adalah koordinator untuk daerah Tanjung Balai, Asahan, dan Batubara. Mohon maaf saya kalau tadi barangkali lebih setengah jam saya terlambat dari waktu yang dijanjikan. Saya pikir tadi tol udah siap sampai ke Kisaran, rupanya masih sampai tebing, udah selesai tolnya. Jadi agak lama, insya Allah mudah-mudahan segera nanti ada tol, jadi semakin dekat akses dari Medan ke Kisaran ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya juga mohon maaf karena jam 10 ini kami pengurus besar Al-Wasliyah akan rapat untuk membicarakan soal persiapan dan rencana-rencana strategis Muktamar Wasliyah yang hanya tinggal menghitung hari. Hari Kamis insya Allah tanggal 18 akan dibuka oleh Presiden jika tidak ada halangan, dan akan ditutup insya Allah di tanggal 21 oleh Wakil Presiden. Mudah-mudahan dua skenario yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan bisa terrealisasi, dan mohon doa kita semua juga, baik pengurus maupun warga Wasliyah yang ada di Asahan untuk kesuksesan pelaksanaan Muktamar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus daerah yang sudah memberikan support dan dukungan untuk pelaksanaan Muktamar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf, Muktamar kita hari ini bukan Muktamar luar biasa namanya, tapi Muktamar dalam situasi yang tidak biasa. Karenanya Muktamar hanya akan dihadiri oleh ketua-ketua pengurus wilayah beserta dengan ketua-ketua pimpinan pusat organisasi bahagian, pengurus besar, Dewan Fatwa, dan Dewan Pertimbangan. Jumlahnya tidak akan lebih dari 100 orang. Sementara pengurus daerah, dengan segala hormat saya tahu kerinduan kita sangat besar untuk bisa bersama-sama dalam forum Muktamar, tapi karena situasi yang belum bersahabat dengan kita, silakan mengikuti kegiatan melalui virtual atau daring dengan menggunakan Zoom meeting dari tempat dan kediaman masing-masing. Dan kepada warga Wasliyah yang lain juga, bagi yang ingin mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan nanti juga akan diberikan link dan dipersilakan untuk ikut serta secara virtual. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengapresiasi karena kegiatan orientasi pagi hari ini sesungguhnya adalah bagian dari cara kita untuk menyelesaikan satu masalah besar, masalah kaderisasi. Saya terima kasih juga Ustaz Sahrul kemarin sudah menjadi bagian dari tim yang menyusun
kurikulum kaderisasi Al-Jamiatul Wasliyah. PDF-nya ada sama saya ini. Nanti kalau apa saya kirim juga ke Ustaz Sahrul. Sedang dicetak bukunya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan punya panduan yang bisa digunakan oleh semua perangkat dan jajaran bagaimana kita mengelola kaderisasi kita. Orientasi ini adalah salah satu bagian dari itu. Saya setuju bahwa ke depan tidak boleh lagi ada problem dan masalah terkait dengan orang menunjuk seseorang karena statusnya nggak pernah ikut LKD IPA atau LKD HIMA. Nggak boleh lagi saya kira. Karena ruang itu sesungguhnya juga diberikan di Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah, diberikan juga di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, diberikan juga di Angkatan Putri Al-Wasliyah, bahkan di Muslimat Al-Wasliyah. Ada pasti anggota muslimat dari mulai dia gadis sampai dia nenek-nenek ikut ngaji di Muslimat Wasliyah. Tapi kemudian karena nggak pernah ikut LKD IPA atau LKD HIMA yang 1 minggu dianggap nggak sebagai kader Wasliyah. Saya kira ini ke depan nggak boleh lagi. Padahal dia sudah berpuluh tahun jadi kader Wasliyah. Ini masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua saya kira yang juga perlu kita selesaikan soal database pendidikan kita. Saya harus sampaikan ke kita semua bahwa beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa tokoh dan aktivis Muhammadiyah terkait dengan tata kelola pendidikan. Saya mengatakan bahwa mungkin mereka memang saya bilang bahwa mungkin mereka sekarang sedang di depan kita, tapi bukan berarti kita kalah, enggak. Kita cuma sekarang ibarat lari maraton, posisinya kan masih lama finishnya ini. Maraton 10 km, kita baru start. Jadi kita masih punya peluang untuk mengejar ketertinggalan. Saya hampir yakin kalau kompak semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak boleh lagi ada masalah di struktur kita, ranting, cabang, daerah, wilayah, gubernur besar. Semuanya harus kompak menurut saya. Karena dengan kompak saja tentu kita bisa mampu menyelesaikan masalah. Konon lagi kemudian kita bertengkar dan ribut. Karenanya mari sama kita jaga hubungan yang baik ini. Kita jaga hubungan yang sudah baik selama hari ini. Saya tahu bahwa konsolidasi di Asahan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Saya mengapresiasi itu dan insya Allah bagi kami di wilayah tidak ada PR lain kecuali mensupport berbagai kerja-kerja di daerah. Saya ini menganggap diri saya sebagai pelayan organisasi, bukan bos organisasi. Saya ini pelayan. Kalau ada bahasa khadim, saya inilah khadim Wasliyah hari ini di Sumatera Utara. Saya akan gunakan seluruh kemampuan saya, jabatan saya, kewenangan saya, posisi saya semata-mata demi melayani Wasliyah. Kalaupun gara-gara mengurus Wasliyah jadi anggota DPD RI seperti sekarang 2 periode, buat saya itu karena takdir Allah saja. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya dianggap orang lebih hebat dari yang lain. Tidak. Saya menganggap itu bagian dari cara Allah untuk memberikan kepada saya kesempatan berbuat lebih banyak bagi kepentingan dakwah dan kepentingan Islam di Sumatera Utara. Saya kira sama juga dengan Ustaz Darwin. Kami ini insya Allah mudah-mudahan berusaha sebaik mungkin menata niat, menata hati agar kemudian apa yang kita lakukan semata-mata adalah lillahi ta'ala. Kalau ada balasan rezeki dari tempat itu gara-gara jabatan itu, maka itu pasti qadar Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pribadi. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hari ini masih setia mengabdikan diri di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah Wasliyah. Saya juga pernah ngajar ibtidaiyah Wasliyah. Saya juga sampai ini masih ngajar di kampus di UMN Al-Wasliyah sebagai dosen. Saya paham betul bagaimana pendidikan kita jalankan dan kita kelola. Banyak masalah, tapi di antara kita saya kira tidak pernah ada yang surut ke belakang. Saya pernah ngajar ibtidaiyah, gajinya cuma 60.000, udah saya lakoni juga beberapa tahun yang lalu ketika masih jadi mahasiswa. Sama persis. Saya kira hari ini juga masih ada madrasah dan sekolah kita dengan gaji yang sangat minim.
Tapi tak satu pun di antara kita para guru yang kemudian mau berhenti. Padahal kalau dihitung-hitung ekonomi rugi nyawa ngajar. Gaji 300.000 1 bulan, berarti per hari 10.000. Ongkos apa namanya? Apa di sini? Ongkos beca aja sama beli minyak sepeda motor atau kereta, saya kira nggak cukup. Tapi di antara kita juga nggak pernah ada yang merasa bahwa mau berhenti dari ngajar, enggak juga. Memang saya kira disitulah Allah memberikan keberkahan kepada rezeki yang menurut hitungan matematika kecil, tapi sesungguhnya faedahnya luar biasa. Bayangin, saya pernah ketemu dengan guru wasnya kita, kerjaannya cuma ngajar, istrinya di rumah cuma ibu rumah tangga, ada kebunnya sedikit-sedikit, ladangnya kecil-kecil, tapi anaknya bisa sarjana. Nggak ada anaknya yang nggak tamat kuliah. Kalau kita hitung gaji dan penghasilannya, nggak masuk logika kita itu. Dari mana dia bayar uang kuliah anaknya? Dari mana dia ngirim kos untuk anaknya di Medan sana? Tapi itulah cara Allah dengan dia mengabdi di Wasliyah, keberkahan Allah berikan bukan pada jumlah yang banyak, tapi Allah membuka ruang pintu dari banyak tempat. Min abwabil mutafarriqah, dari berbagai macam pintu Allah berikan peluang dan kesempatan. Jadi jangan khawatir. Saya meyakini bahwa ketika nawaitu kita tulus berwasliyah ini, tanpa ada embel-embel sesuatu, Allah akan berikan berbagai macam kemudahan kepada kita dan berbagai macam kebaikan kepada kita. Saya menjadi satu di antara barangkali sekian banyak orang yang sudah mendapatkan keberkahan berwasliyah ini. Karena saya nggak pernah mau berhenti berwasliyah ini. Nggak mau saya, terserah. Kalau yang lain mungkin barangkali kita bisa pensiun, tapi berwasliyah saya enggak. Ketika jadi ketua wilayah yang kemarin juga orang bilang sama saya, ngapain lagi kau jadi ketua wilayah? Udah jadi anggota DPD 2 periode. Ke depan kalau mau jadi DPR tinggal pindah ke partai. Atau kalau mau berpolitik di tempat lain kesempatan dan terbuka lebar. Saya bilang, saya bisa sakit kalau nggak ngurusin wasliyah ini. Minimal ikut mikirin ya. Karena ketika diminta jadi ketua umum IKDA, saya senang nih karena hari ini anggota saya semua ikut acara. Saya hari ini masih ketua umum Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah. Insya Allah pensiun dalam beberapa pekan ke depan. Nanti kita tunjuk lagi siapa yang menggantikan saya. Walaupun baju yang kita pakai ini harganya nggak nyampe 100.000 satu orang, tapi kebanggaan berwasliyah itu membuat kita semua hari ini semakin sayang dan cinta dengan wasliyah. Saya baju saya yang harga itu masih ada di rumah, masih saya pakai sampai hari ini dan saya nggak mau pensiunkan baju itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa wasliyah ini begitu banyak memberikan kemudahan dan akses kebaikan kepada kita. Waktu musda wasliyah kemarin juga saya kira cukup banyak juga yang pakai baju IKDA. Aku pakai baju IKDA juga waktu itu. Betul. Kenapa? Karena kebanggaan dan kecintaan kepada wasliyah. Wasliyah ini bukan tujuan, tapi alat saja. Ini alat yang kita gunakan hari ini untuk dekat dengan Allah. Ini kendaraan yang kita gunakan. Kendaraannya namanya Al-Jamiah Al-Wasliyah. Kendaraan ini clear dan bersih. Dilahirkan para ulama, diurus oleh orang baik. Tujuannya baik, tidak punya afiliasi kepada partai politik manapun hari ini. Kalau kemudian ada orang P3 kayak Bang Darwin bukan karena partai politiknya, karena dia kader wasliyah. Ini organisasi yang saya kira menjadi wadah dan tempat kita untuk naik di kendaraan ini dan kita menuju lillahi ta'ala. Tujuan wasliyah itu kan sederhana saja, menuntut kebaikan hidup dunia dan akhirat. Jadi kendaraan inilah yang kemudian kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Target pengurus wilayah hari ini adalah akselerasi. Kami ingin percepatan. Kami ingin mengejar ketertinggalan yang selama hari ini barangkali kita didahului oleh organisasi-organisasi lain. Sekarang kalau dari jumlah sekolah Islam terpadu itu barangkali kita baru dengar istilahnya 5 tahun 10 tahun terakhir ini, Pak. Sekolah Islam terpadu. Baru 10 tahunan terakhir ini kita dengar. Tapi jumlah mereka hari ini seluruh Indonesia itu sudah 1.300-an. Kalah jauh kita sekarang. Kita cuma maksimal kulluhum ajmain min ar-rawdatul anfal ila jami'ah hanya 1.100 enggak sampai 1.100 1.089 kalau saya tidak salah. Kalah 200 kita udah. Kita 90 tahun, mereka baru 10 tahun. Dari segi jumlah kita kalah. Tapi tentu ini bukan membuat kita kemudian semakin minder dan kalah ke belakang. Enggak. Karena investasi kita itu jauh lebih banyak ketimbang mereka yang baru lahir. Karenanya saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada semua guru-guru yang sudah mengabdikan dirinya bagi kepentingan pengembangan dakwah Islam lewat Al-Jam'iyah Al-Wasliyah ini. Tidak banyak orang yang memilih seperti kita ini. Kalau kami yang pengurus Al-Wasliyah ini tidak ada gajinya, Pak.
Nggak ada. Saya ketua wilayah, Bang Darwin wakil ketua, Ustaz Sahrul ketua, Bang Pomo sekretaris. Nggak ada gajinya jadi ketua Al-Wasliyah. Tapi nggak ada juga orang yang mau berhenti ngurusin Wasliyah ini, walaupun nggak ada gaji. Urusan gaji biar bapak-bapak dan ibu-ibu yang terima sebagai penghasilan mengajar dan mengabdi di sekolah dan madrasah Al-Wasliyah. Itu haknya bapak ibu semuanya. Kami adalah para pelayan organisasi yang tugas kami memastikan bahwa semua amal ittifaq Wasliyah itu, pendidikan, dakwah dan sosial itu berjalan dengan baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau ada hal-hal yang jelek soal Wasliyah kita ini, bapak ibu, tolong jangan ceritakan ke media sosial dan ke orang lain. Cukup sama kita aja. Saya kadang-kadang sedih saya kalau di media sosial itu kita sama kita bertengkar dan saling membuka aib soal Wasliyah kita ini. Kita yang tahu mana kelemahan dan kekurangan kita. Kita tutup aib dan kelemahan kekurangan kita ini. Jangan buka-buka. Tapi juga sebagai kader-kader Wasliyah, terutama para pengurus, saya juga ingin ingatkan, tolong jaga nama baik organisasi ini. Saya ditanya juga, ketua, kalau misalkan subhat-subhat boleh berwasliyah? Oh, enggak boleh lah. Mana boleh subhat-subhat? Harus yang halal, thayyib. Enggak boleh yang subhat-subhat. Karena konsepnya adalah para pemimpin organisasi ini, para guru-guru wasliyah ini adalah etalasenya Al-Wasliyah. Orang akan melihat bahwa kalau ada satu guru wasliyah bermasalah, maka orang akan menyimpulkan kayak gitulah wasliyah itu. Bayangin, cuma satu yang salah, tapi kemudian mengeneralisir persoalan. Kayak gitulah wasliyah itu. Makanya kita ini etalase, ditengok orang setiap hari dan setiap saat. Perilaku kita, tata cara kita berbicara, tata cara kita hidup di tengah-tengah keluarga. Bayangin kalau ketua wasliyah bertengkar aja sama bininya di rumah. Bayangin coba itu. Orang akan bilang, ini lah ketua wasliyah, sama bini aja pun nggak bisa selesai dan ngurusnya. Kok nonton lagi dia bisa mengurus wasliyah? Kita ini etalasi Bapak Ibu sekalian. Karenanya tampilkanlah pribadi kita dengan sibghah wasliyah ini. Nanti barangkali ada materi sibghah wasliyah. Jadi orang wasliyah itu suka silaturahim, menjaga adab, tutur katanya sopan, kemudian dia rapi. Makanya saya rapi terus kemana-mana, karena saya nengok Tuan Arsyad kemana-mana rapi terus. Toko-toko wasliyah dulu rapi-rapi orang. Makanya kami rapi-rapi, Bang Darwin rapi. Saya sama Bang Darwin ini dari mulai naik kereta kami dari Simalungun dulu ke Medan. Naik kereta Suprapit. Jadi mulai dia gak punya apa-apa, gak jadi anggota dewan, aku pun masih gelandangan, udah sama. Sekarang jadi anggota dewan dia 2 periode udah. Pastinya kemarin jadi mobil Pajero-nya yang cantik itu. Saya kira itu aja lah ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah ikut orientasi. Orientasi ini sebetulnya peruntukannya bagi orang yang belum kenal. Saya baca-baca apa terminologi orientasi ini sebetulnya. Memperkenalkan sesuatu kepada orang yang belum kenal. Kalau ini sebenarnya, tapi mungkin bisa berdebat lagi kita. Tapi ya sudahlah, kita anggap belum kenal secara kafah saja. Sehingga kemudian bahasa orientasi itu bisa kita sepakati bersama kita gunakan. Belum kenal secara kafah karena perlu ada orientasi. Jadi orientasi ini sesungguhnya bagi orang yang belum kenal. Kalau masuk kampus, mahasiswa baru orientasi. Masuk sekolah, anak sekolah orientasi. Ini masuk wasliyahnya udah 30 tahun. Ini baru orientasi hari ini. Tapi barangkali selama hari ini orientasinya dengan lingkungan sekolahnya saja, belum dengan organisasinya, belum dengan sibghahnya, belum dengan wijahnya, belum dengan khitohnya, belum dengan anggaran dasarnya, atau barangkali belum dengan yang lebih besar daripada itu. Sehingga saya ingin mengucapkan selamat mengikuti orientasi. Wa ba'da hada, gak ada lagi setelah ini kemudian kalimat yang menyatakan bahwa guru wasliyah itu bukan kader wasliyah. Nggak boleh lagi ada. Saya tersinggung juga saya sebagai ketua IKDA. Ketua itu guru yang ngajar di sana itu bukan kader wasliyah itu kan. Kita cek berapa lama yang mengajar sini. 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 10 kali 365 berarti 3.650 hari dia ngajar di wasliyah. Belum kader juga disebut. Padahal kita yang ikut LKD cuma seminggu, 7 hari. Kalah dengan ya 3.650 hari. Tidak fair ini penilaian. Setelah ini berarti ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum fi hadhil jam'iyah al-wasliyah. Selamat datang dan Anda semua adalah bagian dari kader dan warganya al-jam'iyah al-wasliyah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, orientasi ke-al-wasliyahan tahun 2021 untuk seluruh zona di Kabupaten Asahan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita nyatakan dibuka.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.